tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Jangan menjadi batu sandungan. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. 1 Korintus 8 ayat 13. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Imamat 19 ayat 14. Menaruh batu bata atau rintangan lain di tengah jalan orang buta adalah tindakan yang kejam, karena pastilah ia jatuh tersandung karena tidak dapat melihatnya. Jika kita adalah orang yang dapat melihat, seharusnya kita menolong orang buta itu untuk melewati jalan-jalannya tanpa tersandung dan bukan menaruh batu sandungan baginya. Jemaat di Korintus diperhadapkan dengan praktik memakan daging yang telah dipersembahkan kepada patung berhala. Untuk sebagian jemaat, mereka merasa bebas melakukan hal tersebut, tetapi sebagian lagi tidak. Rasul Paulus menasihatkan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. 1 Korintus 8 ayat 9. Secara praktis, beberapa hal ini menolong kita untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. 1. Jangan mempertahankan hal yang tidak prinsip. Ayat 8. Ayat ini memberi pemahaman yang utuh kepada jemaat di Korintus bahwa makanan jasmani tidak termasuk di dalam hal prinsip yang harus dipertahankan, melainkan dapat disesuaikan. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita tidak makan. Artinya, kita diperkenankan memilih untuk makan atau tidak makanan yang telah dipersembahkan kepada patung berhala. Tidak berdosa untuk memilih makan atau tidak makan, karena makanan tidak membawa kita lebih dekat dengan Allah. Relasi dengan Allah merupakan hal prinsip yang lebih penting dari sekedar makanan. Ini juga berarti secara halus Rasul Paulus menasihati jemaat agar tidak mempertahankan diri untuk makan makanan tersebut, karena jika kita makan pun, hal itu tidak menambah keintiman kita dengan Allah. 2. Jangan mengabaikan saudaramu yang lemah. Ayat 9-11. Yang dimaksud dengan saudaramu yang lemah adalah mereka sesama orang Kristen di Korintus yang masih kurang memiliki pengertian. Mereka menganggap bahwa makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala adalah dosa. Sehingga jika ada orang yang memakan makanan tersebut, hal ini melukai hati nurani mereka yang lemah. Kebebasan bagi orang percaya adalah kebebasan yang terbatas. Ada orang memiliki pengetahuan, tetapi ada juga mereka yang tidak tahu. Maka tindakan yang tepat tidak hanya didasari oleh pengetahuan kita, tetapi juga ketidaktahuan mereka. Rasul Paulus mendorong jemaat yang kuat untuk tidak mengabaikan mereka yang lemah. Mereka yang lemah bisa jatuh melihat orang yang kuat memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Hati-hati supaya tidak menjatuhkan orang yang lemah. 3. Jangan berdosa terhadap Kristus. Ayat 12 dan ayat 13. Saudaramu yang untuknya Kristus telah mati. Ayat 11. Menyatakan tentang kasih Allah melalui pengorbanan Kristus di salib demi keselamatan semua orang, termasuk mereka yang lemah. Bahwa kasih Tuhan merindukan pertobatan dan pertumbuhan rohani jemaatnya. Namun ternyata tindakan yang kuat dapat menjadi penghalang bagi yang lemah untuk mengenal Kristus. Dalam ayat 12 Rasul Paulus menyatakan bahwa sikap melukai hati nurani mereka yang lemah pada hakikatnya telah berdosa terhadap Kristus. Karena itu Rasul Paulus bertekad bahwa jika makanan telah menjadi batu sandungan bagi jemaat yang lemah, maka ia tidak mau makan daging lagi untuk selama-lamanya. Tujuannya
adalah agar tidak menutup jalan keselamatan bagi mereka yang lemah. Sahabat Iktus, jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah dengan cara tidak mempertahankan segala sesuatu yang bukan prinsip. Kita harus belajar untuk menjadi fleksibel terhadap hal yang praktis, namun tetap tidak kompromi untuk hal-hal yang prinsip. Menaruh kasih kepada yang lemah lebih tinggi daripada kepentingan saya sendiri harus menjadi tekad kita. Saya tidak mau menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara saya dengan melakukan tindakan bodoh yang akhirnya membuat mereka menutup diri terhadap keselamatan yang telah tersedia di dalam Kristus. Saya menyadari bahwa jika saya menjadi batu sandungan untuk seorang dapat mengalami pertobatan sejati, maka saya telah berdosa terhadap Kristus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya dapat membedakan hal prinsip dan praktis sehingga saya tidak menjadi batu sandungan karena mempertahankan yang tidak penting? Apakah saya fokus kepada yang lemah lebih dari kepentingan saya sendiri demi keselamatan mereka? Adakah tindakan saya yang membuat orang tersandung dan tidak sedia percaya kepada Kristus? Tuhan Yesus, saya tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Berikan kepekaan kepada saya ya Tuhan, agar tidak melakukan tindakan yang salah, yang dapat membuat orang lain menutup diri terhadap kabar keselamatan di dalam Engkau. Saya ingin menjadi berkat bagi bangsa ini, bahkan dunia ini, dan pertama-tama melalui kesaksian hidup saya yang berkenan kepada Allah. Amin. Jika belum dapat melakukan sesuatu bagi mereka yang lemah, setidaknya janganlah menjadi batu sandungan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus. Maranatha, Kristus datang.